Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, baiklah saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang kelas sebelumnya, di mana saya mengambil tema kedua yaitu transformasi teknologi dan mengambil judul strategi dakwah melalui media digital, transformasi dan tantangan di era teknologi. Langsung saja kepada latar belakang, dakwah merupakan usaha atau kegiatan manusia dalam menyeru dan mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ajaran Islam ini dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan seluruh kehidupan manusia. Sehingga dakwah ini merupakan suatu hal yang besar dalam ajaran Islam, dan tanpa adanya dakwah maka ajaran Islam tersebut tidak dapat sampai dan tidak dapat dipahami oleh umat Islam. Ya, nomor ada dipatin. Ya, tidak lengkap. Selanjutnya, kewajiban dalam berdakwah ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110, yang dimana ayat tersebut menekankan bahwa umat Islam harus menyeru dalam hal kebaikan dan kebaikan serta melarang dalam melakukan hal yang buruk. Quraisy menafsirkan bahwa antar sesama manusia harus saling mengingatkan dan saling memberi keteladanan yang baik, di mana hal tersebut termasuk dalam bentuk dakwah Islamiyah. Kemudian dalam melakukan dakwah tersebut kita memerlukan media atau saluran yang akan menghubungkan antara komunikator atau dai-nya dengan komunikan atau madunya. Media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada madu agar pesan dakwah tersebut dapat sampai secara efektif dan menyeluruh. Kemudian terdapat 4 rumusan masalah dalam tulisan saya ini. Yang pertama yaitu kegiatan dakwah di Indonesia yang masih bersifat tekstual atau kurang teoritis dan tidak menargetkan pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan sasarannya. Yang kedua, kurangnya kompetensi atau kemampuan dai dalam menggunakan media digital dan dalam menyebarkan pesan dakwah tersebut. Yang ketiga, penggunaan media digital dalam dakwah ini memiliki tantangannya tersendiri, seperti adanya penyebaran berita palsu. Dan yang keempat, perlu adanya strategi dakwah yang efektif dalam menjalankan perintah dakwah dan menghadapi tantangan-tantangan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pentingnya strategi dalam berdakwah. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah ini menjelaskan tentang beberapa metode dakwah yang memberikan penekanan pada penyesuaian materi dan strategi dakwah yang disesuaikan dengan khalayak yang berbeda-beda. Strategi dakwah adalah perencanaan dakwah demi mencapai suatu tujuan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari materinya. Saat ini kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana telah dilakukan survei oleh Media Indonesia pada tahun 2024. Survei tersebut menunjukkan bahwa terdapat 8,56 miliar jiwa miliar orang yang terhubung dengan perangkat mobile, di mana ini melebihi jumlah populasi manusia itu sendiri sebanyak 8,08 miliar jiwa. Dan hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia ini terdapat masyarakat yang memiliki lebih dari satu mobile atau satu perangkat. Oleh karena itu, dengan popularitas dari media digital atau mobile atau internet ini, maka perlu dakwah memanfaatkan hal tersebut dalam menyampaikan pesannya. Menyampaikan pesan melalui media digital ini tentunya merupakan salah satu strategi dakwah yang diharapkan dapat efektif. Selanjutnya, strategi dalam berdakwah melalui media digital yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi dai. Dai adalah orang yang menyampaikan pesan dakwah. Salah satu kunci berhasil dakwah adalah adanya kompetensi atau kualitas dai yang baik. Keterlibatan seorang muslim dalam berdakwah
Telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, apapun profesinya, sedekah menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim. Seorang dai harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni agar dakwah tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan mendapatkan feedback atau tanggapan yang baik pula dari mampunya. Terdapat dua skill yang harus dimiliki oleh seorang dai. Yang pertama yaitu public speaking, yang kedua yaitu style dakwah. Strategi kedua yaitu pemilihan media yang tepat. Ada banyak sekali media digital yang dapat dimanfaatkan untuk berdakwah. Salah satunya yaitu media sosial. Media sosial dapat dikategorikan menjadi dua lagi, yaitu media sosial berbentuk video dan media sosial berbagi jaringan sosial. Media sosial berbentuk video ini yaitu YouTube, di mana YouTube dapat digunakan untuk membagikan video dakwah dan dapat menonton video dakwah milik orang lain juga. Kemudian ada media sosial berbagi jaringan sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Dalam media sosial jenis ini terdapat fitur live streaming, di mana saat itu kita sering melihat sudah ada beberapa majelis taklim yang melakukan live streaming kajian melalui media sosial, dan ada juga beberapa dai yang secara sengaja melakukan kajian secara umum dan membebaskan siapapun untuk menonton kajiannya melalui fitur live streaming tersebut. Penggunaan media digital ini tentunya harus dibarengi dengan sikap yang arif dan bijaksana. Strategi ketiga yaitu konten dibungkus dengan sebaik-baiknya dan menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan oleh sasaran dakwah. Ajaran atau pesan yang disampaikan melalui dakwah ini harus kredibel dan harus sesuai dengan ajaran serta nilai-nilai Islam. Harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kita sering sekali menemui beberapa konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran, atau kadang bersifat kontroversial atau bahkan dapat merusak citra Islam di mata dunia. Tentunya konten-konten tersebut akan dapat menyebabkan fenomena pemberitaan berita palsu yang akan merusak citra Islam di mata dunia. Oleh karena itu, bagi setiap orang dalam membagikan video atau membagikan video milik orang lain itu perlu untuk memverifikasi video tersebut apakah konten tersebut benar adanya dan sesuai dengan pedoman dari Al-Quran. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 4, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi yubayyinu lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim." Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka rasul-rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri dan menggunakan bahasa mereka sendiri agar risalah yang disampaikan oleh rasul tersebut dapat dipahami oleh kaum tersebut. Selain mengikuti perkembangan teknologi ini, seorang dai juga perlu mengemas pesannya menggunakan kata-kata yang sesuai atau yang dipahami oleh target atau sasaran dakwahnya tersebut. Penyesuaian bahasa atau penyesuaian kata ini dapat disesuaikan berdasarkan target dakwah dan media dakwah yang digunakan. Apabila seseorang ingin berdakwah kepada target dakwah seperti golongan generasi Z atau generasi milenial, maka mereka dapat menggunakan media sosial seperti Instagram atau TikTok atau YouTube. Lalu apabila ingin berdakwah kepada generasi X atau generasi Y, maka bisa menggunakan media sosial seperti Facebook. Lalu para dai juga perlu berpikir sekreatif mungkin bagaimana mengemas pesan tersebut melalui media sosial yang telah ditentukan tadi. Apakah itu melalui video cerita, melalui narasi, quotes, atau mungkin foto atau poster dan lain sebagainya. Salah satu pengemasan konten yaitu melalui podcast. Podcast adalah bentuk video panjang yang dapat di-upload melalui YouTube. Jadi podcast ini sangat disukai oleh generasi muda dan sangat berpotensi besar untuk menarik perhatian kalangan muda dalam menyebarkan dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.